Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya Anda semua? Luar biasa. Tetap semangat. Allah. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak pada siang hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Langkah baiknya Bapak perhatikan tempat duduknya masing-masing. Apakah masih ada sampah atau mejanya yang kurang lurus? Kenapa? Diluruskan kembali dulu. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa untuk mulai kegiatan pelajaran pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kita sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan kegiatan tadarus bersama. Silakan semuanya membuka Al-Quran. Kemarin sudah sampai di Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 10. Sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Mari kita mulai dengan membaca taus dan basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul muhsinuna walakin la yash'urun. Apa kami ambil absen mencek kehadiran Bapak pada siang hari ini? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini Bapak? Oke, berarti hadir semua. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah mengawali kegiatan pelajaran dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita berdoa dan membaca Al-Quran, tentunya ini menjadi amal ibadah dan kegiatan yang anak laksanakan mulai dari berangkat sekolah tadi sampai kembali ke rumah, mudah-mudahan nanti menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa materi kita pada minggu yang lalu, Naba? Ya, ada yang masih ingat? Oke, coba Nanda Ifkar. Oke, materi kita pada minggu lalu adalah menghindari sikap marah. Kira-kira masih ada apa yang ingat apa itu sikap marah? Oke, bagus sekali jawaban dari anak Fatir. Mari kita beri aplaus untuk anak. Minggu kemarin kita sudah belajar untuk menghindari sikap marah.
Nah, bagaimana menerapkan bahwasanya kita harus bisa menahan emosi ketika kita dihadapi dengan masalah yang ada. Pembelajaran hari ini yaitu materi kita tentang menerapkan sikap berani membela kebenaran. Apa yang anak lakukan ketika ada terjadi sebuah peraturan. Peraturannya adalah ketika anak ujian tidak ada yang mencontek misalnya. Itu kan sudah biasa peraturannya. Kemudian ternyata ketika ujian tersebut ada teman seseorang yang melakukan mencontek. Nah, kira-kira apa tindakan yang lakukan? Oke, menegur dan menasehatinya. Tadi sudah bagus jawabannya. Berani menegur dan menasehati. Nah, ini merupakan implementasi dari sikap berani membela kebenaran. Ada yang tahu dulu enggak apa yang dikatakan dengan berani membela kebenaran? Oke, bagus dan benar jawaban dari Anda Batir. Mari kita beri aplaus kembali nama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti ada 4 poin Naba. Oke, siapa yang bisa membacakan apa aja poin yang akan kita bahas dengan materi hari ini? Oke, coba Nanda Mutia dibaca apa tujuan pembelajarannya. Pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep sikap berani membela kebenaran, kedua menyebutkan bentuk sikap berani membela kebenaran, yang ketiga menganalisis cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran, dan yang keempat menjelaskan manfaat menerapkan sikap berani membela kebenaran. Oke, terima kasih dari Ananda Mutia, bagus sekali. Nah, jadi adapun 4 tujuan yang akan kita capai dari materi hari ini. Yang pertama, nanti harus bisa memahami apa itu sikap berani membela kebenaran. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk-bentuk dari sikap berani membela kebenaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan sikap tersebut. Kemudian yang keempat baru, nanti bisa memahami manfaat menerapkan sikap berani membela kebenaran. Nah, untuk materi hari ini, akan memakai sistem model PJBL namanya apa? PJBL itu adalah Project Based Learning. Oke, Project Based Learning. Intinya adalah hari ini harus bisa menghasilkan project. Nah, project itu berikan kebebasan nanti masing-masing per kelompok boleh memilih apakah membuat video pendek, kemudian membuat artikel, atau yang nomor 3 adalah membuat poster. Nah, membuat poster terkait dengan materi hari ini akan bagi menjadi 5 kelompok. Langsung saja mulai dari samping Mutia nomor 1. Berhitung. Dari kelompok 1, di mana kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 akan mencek dulu masing-masing kelompok semangatnya apa. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, coba kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Setelah ini Bapak akan membagikan lembar kerja dan bahan ajar Naba. Lihat. Untuk langkah pertama ini, silakan secara bersama menyaksikan
video yang Bapak tampilkan terlebih dahulu. Tadi Napa sudah menyaksikan video. Sekarang kita lanjutkan. Napa silakan didiskusikan, dilihat lembar kerjanya per kelompok masing-masing. Kemudian silakan dijawab dan didiskusikan secara bersama pertanyaan yang ada di LKPD masing-masing Napa. Oke, coba dari kelompok berapa yang bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1. Itu mengapa keberanian diperlukan untuk membela kebenaran? Mengapa keberanian diperlukan untuk membela kebenaran? Jawabannya, tanpa keberanian seorang akan takut untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain dan akan tetap Oke, bagus jawaban dari Ananda Zubia. Mari kita beri aplaus. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apa akibatnya jika seseorang tidak berani membela kebenaran? Oke, siapa yang menjawab? Oke, bagus jawaban dari Ananda. Kita lanjutkan dulu. Oke, pertanyaan nomor 3. Ini memberikan contoh situasi di sekitar Napa yang membutuhkan sikap berani membela kebenaran. Berikan contoh situasi di sekitar Anda yang membutuhkan sikap membela kebenaran. Ketika melihat teman kita mencuri, seperti membeli gorengan 3, namun cuma membayarnya 2. Kita sebagai saksi harus menegur agar bisa menegakkan kebenaran. Oke, mari kita beri aplaus dari anak-anak kelompok 3. Oke, langkah kedua Napa dalam merencanakan proyek. Tadi silakan Napa rencanakan apakah di kelompok Napa itu akan membuat video. Nah, pipeline-nya mulai dari penelitian. Oke, pertama kita akan menganalisis di berbagai source dari berbagai sumber seperti buku sosiologi dan Mencari apa tadi? kita mencari beberapa informasi dari berbagai sumber. Beda. Kalau kita berarti yang kita bicarakan itu ikut dalam percakapannya. Kalau kami, maka yang kita bicarakan tidak. Kami akan mencari beberapa informasi ilmiah gabung dari berbagai sumber seperti buku. Apakah Napa sudah siap di langkah yang kedua tadi, perencanaan proyek? Ya, sudah. Nanti kalau sudah, sekarang berarti Napa masuk ke langkah yang ketiga, membuat proyeknya lagi.
Oke, jadi silakan sekarang dilaksanakan proyek yang sudah Napa rencanakan, baik itu membuat video, membuat poster, atau membuat artikel. Kami sudah membuat rancangannya lagi, jadi kami tinggal membuat ide aja lagi. Nah, untuk ide utama proyek mungkin kami akan juga buat motifnya, untuk apa kami melakukan penelitian dalam cara mencegah penyebaran hoax. Jadi untuk ide utama ini tambahin di Keramat Baru, kami akan membuat motif kami, dan untuk apa kami melakukan penelitian dalam pencegahan motif, dan untuk apa kami melakukan membuat penelitian dalam mencegah berita hoax. Kenapa sudah siap semuanya proyek yang dibuat? Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk kepada presentasi hasil dari proyek yang sudah Anda hasilkan. Nah, tepuk semangat. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat untuk kita semua. Coba sekarang dari kelompok berapa yang akan tampil terlebih dahulu? Oke, coba dari kelompok. Nah, dari kelompok 3 silakan mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum itu kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Fajar Alif Hendri. Saya Gita Mahardika. Saya Dewa Sarjana.
Nah, untuk kali ini kami akan mempresentasikan poster infografis kami tentang cara mencegah penyebaran hoax. Untuk poin pertama, kami sudah menggagaskan semua informasi dalam 4 poin yang sudah kami susun dalam infografis ini, tetapi saya akan membaca ide utamanya saja dalam LKPD. Yang pertama adalah ide utama proyek kita, yaitu untuk membela kebenaran. Salah satu topiknya adalah dalam mencegah berita hoax. Kami akan membuat motif dan untuk apa kami membuat penelitian dalam mencegah berita hoax. Yang kedua adalah proses kerjanya. Dengan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber, contohnya kompas.id, informasi dari tempat berita lain, hasil diskusi, dan riset ulang. Setelah mengumpulkan informasi, kami akan mendiskusikan hipotesis jawaban yang sebenarnya sosial media, televisi, radio, ataupun koran. Hal ini membuat mencari informasi sebenarnya lebih susah, apalagi karena manusia setiap hari menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Ifkar. Saya Mufaddal Ifkar dari kelompok 1 ingin bertanya. Jika terjadi hoaks dan hoaks itu telah membesar, tetapi yang mengetahui kebenaran akan hoaks itu sendiri hanya kita, bagaimana cara kita membenarkannya dan menyebarluaskan kepada publik bahwa itu adalah hal yang salah? Terima kasih. Saya dari kelompok 4 Dehik ingin bertanya. Salah satu cara menghindari hoaks yaitu dengan memeriksa sumber referensi. Bagaimana jika sumber referensi yang telah terpercaya yang menyebarkan hoaks? Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Bagaimana kalau seandainya ada hoaks yang sudah membesar, tetapi yang tahu kebenarannya hanya kita? Bagaimana cara meluaskan informasi sebenarnya sehingga sampai ke publik agar terpengaruh? Nah, jawaban untuk pertanyaan ini adalah kita harus mulai dengan langkah yang terkecil. Jadi, misalnya kalau hanya kita dengan bukti. Bagaimana Ifkar dengan jawaban saya? Oke, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Febri. Pertanyaannya adalah bagaimana jika referensi yang kita percaya itu juga mengandung hoaks? Jawabannya adalah dengan mengumpulkan kami tidak hanya mengumpulkan informasi dari satu sumber, melainkan dari berbagai sumber. Contohnya, Kompas.id, informasi dari tempat berita lain, hasil diskusi kami tadi, dan riset ulang. Setelah mengumpulkan informasi tersebut, kami mendapatkan hipotesis jawaban yang sebenarnya. Apakah Febri puas dengan jawabannya? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus sekali hasil presentasi diskusi proyek yang sudah dihasilkan dari kelompok 3. Itu mari kita beri aplaus secara meriah untuk kelompok 3. Dari penampilan beberapa kelompok teman tadi, apakah sudah bisa memahami tentang materi sikap berani membela kebenaran dan apa? Oke, kalau sudah bisa, alhamdulillah. Dan akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang sikap berani membela kebenaran. Jadi intinya adalah berani membela kebenaran ini adalah intinya dari dalam diri terhadap kasus nanti yang dihadapi. Nah, begitu pula dengan berbagai tayangan video yang ditampilkan tadi adalah tentunya nanti harus bisa
membela, menyampaikan, walaupun itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, begitu juga disampaikan oleh hadis Nabi, sampaikanlah walaupun itu pahit. Arti sesuai dengan video tadi, kenapa? Walaupun dia nyawa taruhannya, tapi dia harus bisa berani menyampaikan bahwasanya itu adalah benar. Jadi begitu pun juga nanti apa harapkan ketika ada di dalam kelas ada sesuatu yang janggal yang tidak sesuai dengan peraturan di kelas, apa harapkan anak bisa menyampaikannya. Kalau segan rasanya anak secara langsung di depan teman-temannya, bisa ditemui guru face to face. Nah, bisa secara satu per orang, tidak semuanya. Bagaimana pendapat anak Bapak tentang proyek ini? Apa informasi yang didapatkan dari proyek ini, anak Bapak? Yang kami pelajari dari proyek ini adalah apa itu arti dari membela kebenaran. Yang dimana kita sendiri harus tahu artinya terlebih dahulu untuk dapat menerapkannya. Jadi membela kebenaran sendiri adalah sikap kita untuk berani tampil menunjukkan apa yang sebenarnya dan tidak menutup-nutupi dengan kebohongan. Lalu terlebih lagi yang kami pelajari adalah bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Seperti misalnya dengan mengajaknya bermusyawarah dan tidak melakukannya dengan cara yang ugal-ugalan, bisa seperti demo ataupun hal lainnya. Nah, sekian jawaban dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sudah sangat bagus jawaban perwakilan dari kelompok 1. Mari kita beri aplaus secara meriah. Terakhir, apa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menunjukkan? Baiklah, saya Ahmad Febriansyah akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang membela kebenaran. Membela kebenaran adalah sikap di mana kita membela dan juga mendirikan kebenaran yang dimana sesuai dengan apa yang terjadi dan juga tidak tersesat dengan asumsi-asumsi yang ada. Manfaat membela kebenaran ada beberapa, contohnya seperti bisa membuat kita menumbuhkan perilaku terpuji, tidak mudah marah dan juga berani dalam menegakkan kebenaran. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus apa yang disampaikan oleh perwakilan teman anak tadi. Bahwasanya terkait dengan materi kita hari ini adalah materi sikap berani membela kebenaran. Bagaimanakah pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Oke, terima kasih, Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya minggu depan silakan dibaca-baca. Kita akan masuk kepada bab Al-Quran hadis. Itu masalah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya pada hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking time right now.